sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan sesuatu secara manusia yang menakutkan. Tapi pada pagi hari ini saya mengajak seluruh sidang jemaat, jangan pikirkan hal-hal yang membuat Anda khawatir, yang membuat Anda takut, yang membuat Anda panik, dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan jangan pikirkan hal-hal yang membuat kita takut, khawatir, panik, dan lain sebagainya? Karena itu sangat berpengaruh dalam hidup kita, termasuk iman kita, berpengaruh dalam kesehatan kita. Tapi hari ini saya mau ngajak seluruh sidang jemaat, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. Sesuai dengan Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kejadian-kejadian yang kita alami hari-hari ini, persoalan-persoalan apapun yang terjadi dalam hidup ini, firman Tuhan dengan serius mengingatkan setiap kita, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, jangan kamu panik. Dan firman Tuhan mengingatkan setiap kita, mari kita tetap terus berdoa. Kita membangun hubungan dengan Tuhan, mari kita tingkatkan. Dan jangan lupa dengan ucapan syukur, apapun yang terjadi hari-hari ini, jangan sampai kita tidak bisa mengucap syukur. Firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Bapa. Mengucap syukur adalah salah satu kehendak Tuhan. Secara manusia memang menakutkan, tapi hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita, berhenti kita takut, berhenti kita khawatir, karena ada Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan Kolose 3 ayat 1, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Selagi Bapak Ibu memikirkan masalah-masalah yang ada di dunia, saudara terus akan takut, saudara akan terus takut, khawatir, bimbang, panik, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajak setiap kita, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Apa perkara-perkara yang di atas? Perkara-perkara yang di atas berhubungan dengan hal-hal rohani. Perkara-perkara yang di atas berhubungan dengan kerajaan surga, bukan di bumi. Di bumi ini adalah sementara. Kenapa saya katakan supaya kita terus fokus kepada hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal rohani? Kalau saudara, selagi pikiran kita dikuasai pikiran-pikiran yang rohani, saudara mampu untuk menghadapi badai. Saudara mampu dan kuat dalam menjalani hidup ini. Kenapa orang seringkali tidak mampu untuk menghadapi masalah? Karena hidupnya fokus kehidupan, bukan fokus kepada Tuhan yang menyertai kita. Tapi pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia yang memberi aku kekuatan. Dia adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi hari ini tidak ada alasan saudara mengandalkan kekuatan saudara. Saudara akan mengalami kegagalan. Saudara akan mengalami kekecewaan. Firman Tuhan jelas katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia yang aku berikan kekuatan. Masalah apapun yang terjadi, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam bangsa kita, kalau kita melibatkan Tuhan, semua ada jalan keluar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu, saya mau ngajak semua sidang jemaat, jangan fokus masalah-masalah yang sedang diperhadapkan hari-hari ini, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, yang membuat kita bimbang.
Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu? Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Allah lebih besar dari masalah apapun yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua sisi kehidupan manusia. Yang pertama, bagi manusia ada dua sisi kehidupan manusia, yaitu hidup atau mati. Baik hidup atau mati, kedua-duanya adalah miliknya Allah. Dan dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 4. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara fokus hidup atau mati, saudara akan menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang memiliki terus kekhawatiran. Tetapi hari ini saya mengajak seluruh sidang jemaat, mari, segala sesuatu, kalau terus kita melibatkan Tuhan, kalau kita terus berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, mau hidup mau mati itu adalah miliknya Tuhan. Yang penting lakukan bagian kita, dan Tuhan lakukan bagian Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita yang kita lakukan? Dalam menghadapi masalah ini, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, jangan kamu panik, supaya kita bisa tenang berdoa. Hari-hari ini mari, saya mau ajak seluruh sidang jemaat banyak berdoa dan disertai dengan puasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu jika pikiran kita, hati kita pusatkan pada pikiran kehidupan kita, maka kita akan menjadi takut, akan menjadi panik, kita akan menjadi khawatir. Dan Tuhan Yesus sangat memperingatkan setiap kita dengan keras. Sesuai dengan Matius 6 ayat 25. Jangan kamu khawatir tentang hidup kita, tentang makan kita, tentang minum kita, pakaian kita, dan lain sebagainya. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan kita hidup. Dan Ia akan membantu saudara dan saya untuk menjalani kehidupan ini. Bukan dengan putus asa, bukan dengan kebimbangan, bukan dengan kepanikan, melainkan dengan hidup yang berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dalam hal ini saya mengajak seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi hari-hari ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Dan kekhawatiran itu adalah dosa. Ingat baik-baik, kekhawatiran adalah dosa. Karena meragukan kuasa Allah. Kekhawatiran itu membunuh iman kita, saudara. Dan kekhawatiran itu mempengaruhi kesehatan kita menjadi sakit, saudara. Maka hal itu betapa pentingnya menjaga hati dan pikiran kita. Sesuai dengan Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jaga hatimu, jaga pikiran. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Itu sangat berpengaruh dalam kehidupan tubuh kita. Saya mau ngajak seluruh sidang jemaat, jaga hati kita. Supaya apa? Kita tetap semangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Penderitaan berbicara persoalan hidup kita. Dalam menghadapi masalah apapun yang terutama kita lakukan, kita harus tetap semangat di dalam Tuhan. Maka hal itu betapa pentingnya kita menjaga hati dan pikiran kita. Sesuai dengan Amsal 17 ayat 22. Yang kita sudah baca tadi, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Buat hati kita selalu bahagia di hadapan Tuhan. Selalu mengucap syukur, selalu bersukacita di dalam Tuhan. Melalui masalah yang terjadi, kehidupan kita semakin disempurnakan. Semakin disempurnakan sesuai Mazmur 119 ayat 67. Saat-saat kita menghadapi tantangan, pergumulan, banyak sekali reaksi-reaksi yang terjadi. Ada yang takut, ada yang khawatir, ada yang bimbang, bahkan ada yang menyalahkan Tuhan.
Tapi pada hari ini saya mengajak seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita hadapi secara dewasa rohani. Mari kita hadapi secara apa? Punya iman yang besar. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tunjukkan bahwa saudara dan saya adalah pelayan-pelayan Tuhan. Sesuai dengan 2 Korintus 6 ayat yang keempat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan tegas menekankan pikiran yang benar. Pikiran yang benar adalah pikiran yang datangnya dari Allah. Pikiran yang benar adalah datangnya dari Allah dan firman-Nya yang menuntun manusia dalam kebahagiaan. Pikiran yang benar adalah modal untuk menyatakan kuasa Allah dalam hidup kita. Pikiran yang benar, ini modal Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Mari hari-hari ini berhenti kita memiliki pikiran-pikiran yang melemahkan. Pikiran-pikiran yang membuat kita khawatir sehingga tidak mengalami janji Tuhan. Sebaliknya pikiran yang jahat, pikiran yang tidak benar mendukakan hati Tuhan dan membawa kehancuran dalam hidup manusia. Yang membuat kita lemah, yang membuat kita tidak beriman, yang membuat kita tidak semangat dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak hari ini ada beberapa hal yang kita renungkan bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang benar, mengisi pikiran yang benar dalam menghadapi situasi yang secara manusia menakutkan, dalam menghadapi masalah-masalah apapun. Yang pertama, biarlah hati dan pikiran kita diisi dengan firman Tuhan. Sesuai dengan Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Apa yang kita katakan dalam firman Tuhan, apa yang kita percaya dan apa yang kita lakukan, itu akan terjadi. Firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Pikiran kita selalu merenungkan firman Tuhan. Kita renungkan, kita hayati, kita percaya, kita lakukan, dan itu akan terjadi. Dan jangan lupa baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Bahwa Yesus adalah sebagai perlindungan kita. Yesus adalah sebagai benteng perlindungan kita. Terus kita perkatakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Hati dan pikiran kita hendaklah diisi yang baik. Sesuai dengan Filipi 4 dan 8. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang indah, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semua itu. Pikiran kita dikuasai hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang positif, hal-hal yang menguatkan. Itu adalah datangnya dari Tuhan. Poin yang kedua, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana pikiran kita supaya benar dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Poin yang kedua, hati dan pikiran kita dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus ada di dalam hati kita? Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Lebih indah, lebih dekat. Roh Kudus sendiri yang berkuasa atas hidup kita. Sesuai dengan Roma 5 ayat 5. Mari kita persilakan Roh Kudus yang menguasai hati kita. Sehingga khawatir tidak ada tempat bagi kita. Karena khawatir itu membunuh tubuh kita. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana pikiran kita supaya benar dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Poin yang ketiga, miliki pengharapan di dalam Yesus. Situasi apapun yang terjadi, kita punya pengharapan di dalam Yesus. Berlimpah dalam pengharapan sesuai dengan Roma 15 ayat 13. Allah merindukan setiap kita berlimpah dalam pengharapan. Berlimpah dalam pengharapan artinya kita bukan kekhawatiran yang menguasai hidup kita. Berlimpah dalam pengharapan bukan kekhawatiran. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran kita diisi dengan pengharapan di dalam Yesus. Iman percaya kepada Yesus, ada pengharapan, ada solusi, ada jalan keluar. Apa artinya berlimpah dalam pengharapan? Berlimpah dalam pengharapan artinya percaya kepada semua janji Tuhan. Sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Roma 15 ayat 4.
orang yang berlimpah dalam pengharapan. Dan dia percaya kepada janji Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Yang ketiga, miliki pengharapan di dalam Yesus artinya apa? Kehidupan kita semakin dimurnikan. Kehidupan yang tahan uji sesuai dengan Roma 5 ayat yang keempat. Iman kita terus dimurnikan oleh Tuhan supaya kita tahan uji. Poin yang keempat, bagaimana pikiran kita benar dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Yang keempat, miliki sukacita. Dalam dasar sukacitanya orang Kristen adalah Tuhan. Orang Kristen yang penuh dengan sukacita mampu menghadapi tantangan dan tidak bersungut-sungut. Hari ini saya mengajak seluruh sidang jemaat, tetap ada sukacitanya Tuhan. Jangan pesimis, jangan takut, jangan bimbang. Jaga hati supaya ada sukacitanya Tuhan. Setiap tantangan yang kita hadapi dibutuhkan penyerahan diri kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Karena saudara dan saya ada sukacitanya Tuhan. Ada hidup penyerahan diri kita kepada Tuhan dengan sepenuhnya, sehingga ada mujizat Allah dinyatakan. Poin yang kelima, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana pikiran kita benar dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Apa yang harus kita isi pikiran kita? Yang kelima, miliki damai sejahteranya Tuhan. Damai sejahtera adalah benteng dari iman kita. Sebagai orang Kristen, damai sejahtera harus kita miliki. Damai sejahtera itu harus kita kejar dan kita usahakan. Damai sejahtera itu adalah benteng dari iman kita sesuai dengan Yesaya 26 ayat 3. Bagaimana supaya damai sejahtera itu menguasai hidup kita? Harus kita kejar, harus kita usahakan. Sesuai dengan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita supaya terus sumber kehidupan kita memancarkan kehidupan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 5 hal yang kita renungkan hari ini. Bagaimana pikiran yang benar, apa yang harus kita isi dalam menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan hati kita. Mari isi dengan firman Tuhan. Mari kita isi biar Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran kita diisi pengharapan, punya pengharapan di dalam Yesus. Jangan lupa miliki sukacitanya Tuhan. Jangan lupa ada damai sejahteranya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini, saya mengajak seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, jangan panik dalam menghadapi goncangan yang ada di dunia ini tentang virus corona. Hari ini saya mengajak seluruh sidang jemaat, arahkanlah dirimu kepada Tuhan supaya kita diluputkan apa yang terjadi. Yang kedua, jangan takut, jangan khawatir, karena Allah menyertai kita. Poin yang ketiga, kembali kepada Tuhan. Ajak seisi keluarga kita mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan serius supaya keluarga kita diselamatkan. Poin yang terakhir, jangan lupa bangun mezbah keluarga. Tetap berjaga-jaga, tetap berdoa. Dalam Lukas pasal 21 ayat 31 sampai 34, hendaklah kita senantiasa terus berjaga-jaga. Artinya kita terus membangun hubungan dengan Tuhan lebih intim lagi. Jangan lupa tetap berdoa, puasa. Terus perkatakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Tuhan, Kau izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, supaya kami tidak memikirkan pikiran-pikiran yang khawatir, yang panik, yang bimbang, yang takut Tuhan, karena Allah menyertai kami. Bagaimana supaya pikiran kami benar Tuhan, diisi pikiran-pikiran yang benar dalam menghadapi masalah-masalah dalam dunia ini Tuhan. Yang pertama,
mari pikiran kita yang benar diisi oleh firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Engkau urapi anak-anak-Mu Tuhan, supaya hati dan pikiran kita Tuhan, supaya dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan, supaya tidak ada tempat lagi khawatir Tuhan, tidak ada tempat lagi ketakutan Tuhan, karena roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Yang ketiga, miliki pikiran yang benar, supaya pikiran kami terus berlimpah dalam pengharapan. Artinya bukan berlimpah dalam kekhawatiran, bukan berlimpah dalam ketakutan, tetapi berlimpah dalam pengharapan di dalam Yesus. Kehidupan yang tahan uji, kehidupan yang percaya kepada janji-janji Tuhan. Yang keempat, bagaimana pikiran kami supaya benar, yaitu diisi dengan, biarlah pikiran kami senantiasa diisi dengan senantiasa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sukacita adalah benteng dari iman kita. Mari Roh Kudus, Kau urapi anak-anak-Mu. Apapun yang terjadi, dia tetap bersukacita, karena sukacitanya Tuhan yang membuat kami kuat menghadapi badai apapun. Yang kelima Tuhan, bagaimana pikiran kami benar, supaya kehidupan kami memiliki damai sejahteranya Tuhan. Damai sejahteranya Tuhan harus kita kejar, kita usahakan dengan cara menjaga hati kita. Sesuai dengan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan Tuhan. Betapa pentingnya hati ini Tuhan, betapa pentingnya Tuhan hati ini. Mari Roh Kudus urapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, supaya mereka tetap fokus kepada Tuhan, fokus kepada penyertaan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa secara khusus Tuhan, melalui kuasa darah Yesus, melalui bilur-bilur Tuhan Yesus, kami berdoa demi nama Yesus. Keluarga besar GBI Keraharapan bebas dari segala virus apapun, penyakit apapun, termasuk virus corona. Keluarga GBI Keraharapan semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam penyertaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bergairah mencari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami. Selamatkan Indonesia, selamatkan kota kami, selamatkan keluarga kami. Oh Tuhan, kami berdoa melalui kuasa darah Yesus, bangsa kami Tuhan bebas dari segala virus corona, bebas dari malapetaka apapun, bencana apapun. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami bersihkan demi nama Yesus. Kuasa darah Yesus membersihkan atmosfer bangsa kami. Bangsa kami akan dilindungi Tuhan. Bangsa kami akan mengalami, oh Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan, akan mengalami damai sejahteranya Tuhan. Sehingga malapetaka tidak menimpa bangsa kami, malapetaka tidak menimpa Tuhan Yesus keluarga kami. Terima kasih Tuhan, karena kami punya Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ku sembah Kau Tuhan. Salam jemaat GBI Keraharapan, salam sejahtera dan sehat selalu. Kami memberitahukan, mengingat situasi dan kondisi saat ini, maka untuk ibadah raya tanggal 22 dan 29 Maret 2020 dialihkan di rumah masing-masing, berdoa bagi pemulihan bangsa Indonesia dari virus corona, dan Tuhan selalu menyertai dan melindungi. Dan untuk kegiatan tengah minggu sementara diliburkan sampai ada pengumuman lebih lanjut. Demikianlah pengumuman dari GBI Keraharapan. Tuhan Yesus memberkati.